Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Trimayani yang kali ini akan mereview buku atau resensi buku atau bedah buku mengenai seminar pendidikan agama Islam dengan tema ekonomi dan Islam. Hal yang harus kita lalui mengenai resensi buku atau bedah buku atau review buku yang harus kita ketahui yaitu identitas buku, sinopsis, kelebihan, kelemahan, dan kesimpulan. Yang pertama akan saya paparkan mengenai identitas buku. Nah, yang perlu ketahui, buku yang akan saya kaji atau bedah buku seperti ini ya. Dan kemudian identitas bukunya, judulnya itu Dasar Ekonomi Islam, penulisnya Dr. Abdul Aziz MAG dan kawan-kawan, negara Indonesia, bahasa Indonesia, penerbit CVLC Pro, tanggal terbit Februari 2015, halaman 185 halaman, nomor ISBN 978-602-1091-142. Kemudian sinopsis dari buku tersebut akan saya paparkan. Jadi dalam kehidupan, manusia memerlukan pedoman atau pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia. Pedoman tersebut ialah agama. Agama telah disusun sedemikian rupa oleh Sang Pencipta agar menjadi pedoman sepanjang hayat manusia. Dalam agama, segala aktivitas kehidupan manusia sudah diatur, salah satunya dalam ekonomi. Kemudian ekonomi ini didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka dan atau tersedia untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk manfaatkan atau dikonsumsi. Dan posisi agama di sini adalah bagaimana dalam melindungi kepentingan antar individu dan lainnya dapat secara seimbang. Seperti itu. Nah, secara khusus agama Islam menjadikan syariah sebagai suatu ajaran yang tujuannya adalah melindungi hak akan asasi agama itu sendiri, hak akan harta benda, hak akan keturunan, hak terhadap kehormatan, hak atas kekayaan intelektual. Nah, inilah penting dalam memposisikan ekonomi secara fungsional dalam kehidupan. Pentingnya posisi Islam seperti itu. Nah, kemudian dalam aktivitas ekonomi, seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tapi juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam setiap tahap dan proses aktivitas ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhiratnya. Nah, kemudian di dalam buku tersebut juga menjelaskan mengenai hakikat zakat, yaitu suatu proses penyucian baik harta atau mal maupun jiwa atau fitrah yang berdimensi kemanusiaan dan juga bernilai ibadah. Nah, hukum zakat adalah wajib sebagaimana hukum mendirikan sholat. Nah, zakat di sini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim ketika bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Kemudian ada zakat mal, itu jadi dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai nisab dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian berdasarkan buku tersebut dan berdasarkan ayat suci Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang terjadinya praktik riba, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya. Nah, secara teknikal, riba berarti pengambilan harta tambahan dari seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada salah satu pihak dikarenakan seseorang itu tidak dapat membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan atau karena adanya penambahan masa pembayaran hutang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperbolehkan praktik riba tersebut, bahkan mengharamkannya karena riba akan memberatkan beban yang sedang mengalami kesulitan
Padahal Islam adalah ajaran yang tidak memberatkan umatnya seperti itu. Adapun jenis-jenis riba seperti pinjam meminjam, jual beli, seperti itu. Nah, kita dapat ketahui ya bahwa hubungan zakat dan riba memiliki kemiripan arti, yakni sama-sama berarti bertambah, namun penambahan yang terjadi pada riba dilakukan secara batil sehingga Allah tidak meridhoi dan melarangnya, yang apabila tetap dilakukan dapat mengakibatkan kehancuran dan kerusakan hidup. Nah, seperti itulah sinopsis dari buku tersebut. Kemudian ada kelebihan buku pun, yaitu tata bahasa buku mudah dimengerti, kemudian tata ejaan sudah benar, tidak adanya salah penulisan, kemudian penulisan rapih dari segi font, size, margin, dan spasi, kemudian isi buku sudah terperinci. Dan adapun kelemahannya, yang pertama itu ada cover buku yang tidak menarik karena tidak adanya gambar atau warna. Yang kedua, adanya 2 halaman kosong yang tidak digunakan sehingga halaman bertambah menjadi banyak dan menimbulkan kemalasan dalam hal membaca. Kemudian yang ketiga, adanya penempatan kata yang dicetak miring atau italik tidak sesuai seharusnya dicetak miring pada kata asing. Dan kemudian ada penempatan kata tebal atau kalimat tebal atau biasa kita sebut bold itu tidak sesuai juga dengan yang seharusnya sesuai dengan subbabnya atau babnya, seperti itu. Nah, kemudian adapun kesimpulan yang akan saya bacakan dan akan saya paparkan ya setelah saya melakukan identitas buku, melakukan sinopsis, lalu memaparkan kelebihan dan kelemahan buku tersebut. Jadi dalam buku berjudul Dasar-Dasar Ekonomi Islam, bahwa dalam kehidupan manusia yang aktivitas selalu berkaitan dengan transaksi ekonomi. Dari sudut pandang agama atau Islam khususnya, terdapat aturan-aturan yang mengatur ekonomi Islam yang salah satunya yaitu riba. Riba ialah suatu pengambilan, suatu harta tambahan dari transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Nah, hukum riba ialah haram atau dilarang. Kemudian pada praktiknya, riba melekat pada kehidupan manusia sehari-hari. Terlebih lagi sekarang, di zaman sekarang terdapat bank konvensional yang sudah pemanfaatannya itu sudah di setiap kalangan, yang dimana bank konvensional ini memiliki sistem bunga dalam transaksi pinjam meminjam. Nah, hal tersebut berbeda dengan bank syariah yang memiliki sistem bagi hasil. Nah, perbedaan dari kedua bank tersebut yaitu bank konvensional dan bank syariah ini terletak pada sistemnya, dan juga sekarang kalau kita lihat di Indonesia itu yang menggunakan lebih banyak itu menggunakan bank konvensional, itu termasuk muslim juga kebanyakan menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu syariahnya, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan buku tersebut terdapat kelebihan dan kelemahannya, bahwa saya memiliki masukan terhadap buku tersebut ialah dalam setiap bab ditambahkan kajian secara lapangan atau praktiknya sehingga pembaca dapat mengilustrasikan dan lebih mudah memahaminya gitu, dan serta juga adanya studi lapangan bisa mengenai bank konvensional dan bank syariah dalam penggunaannya, seperti itu, dilakukan survei dan sebagainya, sehingga ketika kita membaca kita sudah tahu di lapangannya seperti ini gitu. Jadi kita berdasarkan teori yang ada di buku dan juga setelah ada observasi atau survei di lapangan, sehingga menambah wawasan dan menambah bekal ilmu kita gitu dalam memahami buku yang berjudul Dasar-Dasar Ekonomi Islam ini, seperti itu. Jadi untuk review buku atau resensi buku atau bedah buku yang kali ini
sudah selesai, dan semoga apa yang saya resensikan menjadi menambah wawasan untuk teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini. Semoga kita semua diberkahi ilmunya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.